Halo, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 29 September tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan ada di Scorpio 16 derajat 48 menit waktu Indonesia bagian Barat, itu melewati South Node yang sedang station di 13 derajat 48 menit ya. Ini bulan trine dengan Lilith yang ada di Cancer, oposisi dengan Uranus, tentunya karena conjunction dengan South Node sehingga oposisi dengan North Node dan berinteraksi dengan Saturnus di 19 derajat 3 menit Aquarius dan membentuk T-square dengan focal pointnya Saturnus. Transit lain yang penting hari ini adalah matahari masih di Libra, fokus dari kegiatan kita masih terkait dengan hubungan. Venus mulai bergerak mendekati Libra, sudah tinggal sedikit lagi, dan karena Venus berada dekat dengan matahari, maka sinarnya Venus yang begitu indah tuh tertutupi. Venusnya tetap indah, tidak ada yang berkurang dari Venus, keindahan Venus. Yang berkurang adalah cara pandang kita melihat Venus. Ya, kayak kita punya teman dekat, ya kita tahu persis betapa baiknya dia. Tiba-tiba datang seseorang yang so powerful, so beautiful gitu. Kita lupa betapa berharganya teman kita yang selalu menemani kita, dan somehow perhatian kita jatuh ke orang lain gitu ya, dan kita melupakan betapa besarnya perannya dia untuk kita. Bahkan ke depan kalau kita sampai melakukan hal yang salah, itu kita bisa habis-habisan nanti ketika orang berpengaruh yang tengah berkunjung ini nanti kembali ke tempat asalnya, something like that. Dan Merkurius juga masih retro di 25 derajat 3 menit Virgo, yang tadinya Merkurius sudah pernah sampai Libra, kembali ke Virgo karena retro. Jadi komunikasi, perjalanan jarak dekat itu perlu untuk kita waspadai, artinya kita perlu merencanakan dengan sebaik-baiknya. Saya sendiri sudah beberapa kali, karena ada perjalanan itu mengalami beberapa insiden yang saya tidak terlalu menduga gitu ya, jadi just be very careful. Dan ini kita lihat juga Merkurius trine dengan Pluto yang station. Oke, kita mulai. Jadi kalau yang saya lihat secara umum, karena ini juga lagi musim retro, terutama di planet-planet yang jauh ya. Musim retro itu artinya bukannya mereka mundur, tetapi matahari yang bergeraknya tidak biasa. Dan yang kemarin juga South Node, North Node itu bergerak retro seperti biasa, dia selalu retro. Jadi direct itu adalah yang tidak biasa, tapi sekarang sedang station juga sama tidak biasanya. Jadi secara umum ini bukan hari yang biasa. Ya, keep in mind gitu ya. Ini mungkin memang seperti halnya kita menjalani keseharian ini ya, kayak hari-hari lain, tetapi sebenarnya ada yang tidak biasa. Itu yang saya pahami, saya rasakan persis hari ini tuh, kayak ada sesuatu yang tidak biasa. Saya nggak bisa tunjuk apa, tapi terasa tidak biasanya. Dan di sini yang terlihat tidak biasa itu juga karena bulan trine dengan Lilith yang ada di Cancer. Jadi kayak sesuatu yang tadinya kita pikir itu adalah hal yang buruk, negatif, somehow kita seperti paham. Jadi kayak kita dikasih kesempatan oleh semesta untuk menilik sisi dari yang lainnya, sisi yang tadinya kita dari awal sudah memberi tempat jauh di sana. Kenapa itu terjadi? Karena bulan juga ketemu dengan South Node ketika kita melihat bahwa melihat akibat dari tindakan-tindakan, bahwa tidak semua yang kita anggap buruk itu punya akibat buruk. Tidak semua yang intensi yang terbaik itu menghasilkan hal yang terbaik. Tidak semua orang berperilaku yang kita pandang sebagai buruk itu adalah niatan untuk menjelekkan kita. Justru barangkali itu adalah hal yang menyelamatkan kita. Jadi ini kayak nggak sengaja gitu ya.
Ini contoh ya, benar-benar completely contoh gitu, hanya untuk memberi gambaran betapa anehnya gitu ya. Jadi kita paham teman kita, dari awal kita tahu mereka bersama untuk alasan yang salah. Artinya apa? Mereka bersama untuk alasan yang selain cinta. Ada hal lain, yang satu ingin kuasa, yang satu ingin lalalala ya. Kita tahu, kita paham secara pribadi juga, yang satu sensitif, yang satu sangat abrasif gitu ya. Kita tahu persis ini bahwa akan berakhir nggak baik gitu. Somehow, tapi entah apa ada motivasi yang membuat mereka tidak bisa terpisahkan. Dan kalau ada orang yang berusaha memisahkan dua orang yang sudah punya niatan bersama, atau mungkin salah satu tidak mampu mengatakan tidak dan tidak ada hak orang lain untuk mengatakan jangan ya, dan pada saat itu juga bersedia, maka kan terjadi perkawinan tersebut dan ada anaknya. Tetapi ya karena memang secara logis saja, rasional aja, kalau memang begitu berbeda, pasti kan manusia selalu ada batasnya, selalu ada partinya. Tapi ada anak di situ yang muncul. Jadi kan kadang-kadang kita berpikir anaknya sungguh seseorang yang kita sayangi banget gitu, nggak ada celahnya, dia anak yang innocent, nggak punya salah sama sekali. Jadi kan kita paham bahwa ada alasan yang kita sebenarnya tidak bisa terima, but somehow harus terjadi karena memang harus ada anak tersebut. Ya, jadi kadang-kadang kita memahami bahwa kita mengambil tindakan, kita mengambil keputusan sekarang, kita ambil sekarang proyeksi ke depan. Katakanlah kita memang tidak melakukan yang terbaik yang kita lakukan, atau kita menyadari apa yang barusan kita putuskan tetapi udah telanjur gitu. Itu adalah kesalahan, dan untuk memperbaiki juga itu udah ada hal yang memang tidak bisa dikembalikan, irreversible. Ada yang bisa tidak belibet. Ada yang tidak bisa dikembalikan seperti awal. Seperti kita udah melihat sesuatu, kita nggak bisa bikin tidak jadi melihat sesuatu. Itu udah kepalang tanggung masuk di otak kita, udah nggak bisa di-erase, nggak ada programnya untuk delete itu, kecuali nanti kita jadi sakit kan, seperti itu. Nah, kenapa saya ngomong sedalam itu? Karena bulan ada di Scorpio. Ketika kita mengambil energi Scorpio, itu nggak ada yang enteng, semuanya itu dalam gitu ya. Sehingga ketika bulan ada di Scorpio oposisi dengan Uranus, itu menghenyak sekali apa informasi yang kita peroleh tadi. Seperti kita misalnya tadi, oh ternyata dari semua kesalahan, dari semua yang kita tidak suka, ada hal penting yang memang harus terjadi. Kita menerima itu adalah memang jalannya harus begitu untuk mendapatkan sesuatu, dan semesta seperti udah punya skenario tersebut. Itu kan tadinya yang kita, wah kalau ngomongin dia luar biasa negatif, nggak ada positifnya sama sekali. Sekarang kita bisa lihat sisi yang lainnya, itu yang saya maksud. Dan somehow karena ini juga T-square dengan Saturnus, maka kita jadi berusaha untuk berpihak gitu ya. Entah kita tetap ya, kita stubbornly gitu ya, dengan keras kepalanya menghujat ya. Ini saya ambil itunya ya, ekstrimnya ya, nggak harus segitunya, nggak. Atau kita kemudian jadi berbalik arah gitu, nggak, kita seperti punya insight baru bahwa ya it is what it is. Who are we gitu ya, siapa kita untuk mengatakan sesuatu yang semua di luar kendali kita. Dia juga orang lain yang punya hak untuk mengambil keputusan atas dirinya. Dia juga orang yang punya hak, ya punya hak privilege ya untuk membuat kesalahan. Sama halnya dengan saya juga bukan orang yang sempurna, sama saya juga pada satu hari mungkin berada di posisinya dia, something like that ya. Dan itu bukan hal yang mudah. Jadi pemahaman sampai dapat titik di mana kemudian kita masuk ke spiritualitas tadi ya, filosofi, something like that. Karena Scorpio gitu ya, dia transformatif, nggak mungkin enteng gitu ya. Walaupun kita pada saat ini tengah berada di situasi membandingkan dengan satu yang gegap gempita ya, Venus yang dekat dengan matahari. So be careful. Kalau pada hari ini, pada periode ini, mungkin sekitar 1 bulan ke depan, melihat ada tokoh yang begitu gemerlap, begitu tak ada celah ya, kita perlu untuk paham bahwa nggak ada gunanya kita berpihak yang
secara fanatik gitu ya. Enggak. Just try to be yourself, ya. Beri jarak dengan apapun. Beri jarak itu membuat kita lebih kuat. Karena hubungan yang fanatik yang membuat kita irasional itu membuat kita menjadi lebih lemah. Something like that. Dan komunikasi karena Merkurius retro ya, hati-hati. Ada hal yang bisa dibolak-balikan di sini. Ya, tidak harus begitu. Tadi saya ceritanya bukan bolak-balik dalam hal komunikasi, tapi kalau saya keterimanya adalah perjalanan jarak dekat saya yang motornya nggak sengaja apa gitu ya. Jadi ada aja gitu, ada aja yang kita kok ya kesempatan saya kemarin pas kebetulan jatuh ya, itu pas lagi nggak pakai jaket ya, sehingga pokoknya ada hal yang tiba-tiba semua kebiasaan saya yang jauh lebih hati-hati itu hilang pada saat itu juga pas lagi ada kecelakaan, something like that. Untungnya nggak apa-apa ya, nggak terlalu besar, tetapi somehow saya langsung merasa bahwa saya diingatkan, don't take it for granted ya. 100% zero tolerance terhadap safety itu sangat penting ya. Oke, kembali ke sini. What do you think? Sebelah kiri itu adalah tentang pilihan. Ketika kita tidak bisa mendapatkan semuanya, tetapi barangkali dengan meninggalkan sesuatu kita memperoleh hal yang sangat kita dambakan. Kalau pada saat itu kita tepat mengambil pilihan tersebut, maka kita merasa nyaman. Tetapi kalau kita merasa bahwa oh ternyata saya salah pilih gitu ya, salah pilih menemukan salah satu hal, ya kalau menurut saya tetap aja oh barangkali ada kesempatan kedua di sini ya. So apapun ya, itu tidak harus kontroversi, tidak harus oposisi, enggak. Jadi kalau dari penggambaran di sini adalah bahwa kesalahan itu juga memberi kita kekayaan sesuatu ya dalam hal pilihan, karena kita tetap mendapatkan apa yang kita butuhkan. Oke. Kemudian satu kartu di sini juga jumping adalah truth ya. Saya pikir ini juga penggambaran dari South Node dan bulan yang conjunction di Scorpio. Truth, Song of the Wind. Jadi somehow kita mendengarkan sesuatu dan kita memperoleh insight, wacana tentang atau pemahaman tentang satu hal yang tadinya kita pikir kita tidak akan pernah sampai ke titik pemahaman ini. Oke, 3 kartu yang jumping di sini. Pertama adalah New Moon. Ini kan baru terjadi ya, New Moon, the beginnings, dan ini kalau kita ambil adalah pada saat bulan baru di Libra kemarin ya. Apapun yang kita awali dalam terkait dengan hubungan extremes. Ini kan Mars, sebenarnya fungsi Mars di sini, Mars atau matahari. Anyway, ini adalah hal yang panas di sini ya, terlihat sekali. Kita udah sampai titik bahwa mungkin kita terlalu ngoyo, mungkin kita terlalu berharap, mungkin kita tidak sabaran ya kalau menurut saya ya. Apapun itu membuat kita menjadi sangat lelah, frustrasi, kecapean, tired, fed up itu ya, apapun kata yang ketemu gitu yang kita rasakan. Di sini diingatkan bahwa self love ya. Whatever happens, calm down. Semua stres yang kita dapatkan itu karena mindset kita juga. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, kita tidak memaksakan diri kita sendiri, kita tidak terprovokasi untuk ngambil tone yang tinggi terus ya, ngegas terus gitu ya. Calm down, jangan ngegas terus, jangan marah terus, jangan ngotot terus. Ada maksudnya bahwa manusia itu punya bioritme itu tinggi, datar, rendah, datar, tinggi, itu semua ada maksudnya supaya kita tetap sehat. Itu yang terlihat di sini. Kemudian dari tarot yang tradisional ya, di sini penggambarannya adalah endingnya itu belum sepenuhnya terjadi. Jadi ini masih masa transisi ya. Semua new moon, semua
mulainya hal yang baru itu selalu berakhirnya periode yang sebelumnya. Kalau areanya berbeda bisa overlap, tapi kadang-kadang tidak bisa overlap karena ini pilihan ya. Menurut saya juga ini tergambar di sini bahwa mau nggak mau kita nggak bisa di dua tempat gitu. Kita cuman orang dengan satu kepala gitu ya, dua tangan nempel lagi ya di badan gitu ya, nggak bisa dipisah gitu, nggak bisa kita punya janji melakukan semua hal di waktu yang bersamaan. So it's just impossible. The world terbalik. Ini sukar sekali. Dan kita ini kan tantangan posisinya, saya nggak lihat ke belakang ya, saya ingin ambil itunya aja kesannya. Kita ngomongnya nggak pakai pikir panjang gitu ya, tapi itu semua akhirnya larinya entah menyakiti orang di sekitar kita. Tetapi yang lebih penting lagi, kalaupun kita menyakiti orang di sekitar kita, pada akhirnya yang sakit kita. Kenapa? Karena kita tahu betapa sakitnya ucapan kita, dan pada akhirnya kita juga tahu bahwa kita harus minta maaf, dan kita tahu bahwa maaf itu nothing. Kalau kita udah menggores sesuatu, kita bisa kasih obat merah, tetapi bekasnya selalu ada, dan ingatan kita itu bisa tahu bahwa yang tergores itu tidak hanya fisik tetapi lebih dalam daripada itu, apalagi bulan ada di Scorpio. Nah, makanya di sini apapun yang sangat kita inginkan, kita leave it, let it go. Jangan ngotot terus, jangan ngegas terus, leave it ya, leave it. Supaya apa? Pada saat ini kita chill aja ya. Ten of Pentacles, gambar ini saya lihatnya kita chilling ya, bahwa banyak orang di sekitar kita, ada yang gosip, ada yang stalking, ada yang senangnya cuman sibuk sama peliharaannya, ada yang cuman sibuk ngobrolin anaknya. So what gitu ya, we live together, tolerance, just be nice to yourself, be nice to others, karena kita juga ingin be nice to orang lain, juga be nice ke kita. Kita nggak ingin ada hal yang terlalu berat buat kita. No. There is no so-called terminal disease from which your body cannot be completely and permanently healed. Kalau di sini tadi saya cerita tentang goresan yang saya berusaha untuk menahan diri, atau mengajak teman-teman menahan diri supaya kita tidak sampai melukai. Tetapi kalaupun kita terlukai atau kita melukai, di sini pesannya adalah nggak ada kok yang tidak bisa disembuhkan, apapun itu maksudnya ya. Dan saya pikir ini juga tidak hanya perkara fisik, karena fisik kita tahu sendiri keterbatasan ilmu pengetahuan manusia yang sudah sangat canggih pun itu masih terbatas gitu kan. So kalau kita merasa ada hal yang membuat kita frustrasi, dan tadi penggambaran dari ekstrim ini terasa lagi ya. Ekstrim di sini gambarnya self love. Artinya memang betapapun frustrasinya kita, percayalah it will pass. It will heal. It will permanently, completely. Oke, Wenita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.